Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil pesan Tuhan yang akan dibagikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kuasa ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut pesan-Mu malam hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya. Mari kita buka dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, itu yaitu Yesus Kristus, dan oleh Dialah, itu Yesus Kristus, Ia itu Allah, Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nya itu adalah Bapa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Allah membuat pendamaian baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga itu melalui salib Kristus, darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23, sebab itu kamu harus apa saudara? Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan teguhkan kepada saya, Tuhan mau semua umat Tuhan ini jangan mau digeser pengharapan kita. Karena saya merasa bahwa tidak mudah saudara untuk hidup dengan iman itu. Tidak mudah. Karena hidup dengan iman Bapak Ibu Saudara harus bergerak sesuai dengan apa yang tidak kelihatan, yang saudara yakini, saudara percayai. Sedangkan keadaan sekeliling kita sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Dan hal itu yang bisa menarik kita untuk kita terseret kepada hal-hal yang dunia lakukan, yang walaupun nampaknya baik-baik. Karena semakin dekatnya hari Tuhan datang, iblis itu dia tidak akan tinggal diam, karena iblis tahu waktunya sudah singkat, waktunya ini singkat. Jadi apa yang terjadi di Taman Eden betul-betul yang dilihat oleh Hawa. Nanti saudara baca ya di Kejadian berapa itu 2, bagaimana iblis memperdaya Hawa. Dilihatnya buah itu sangat menarik hati, memberi pengertian, masuk akal. Dan Bapak Ibu Saudara, iblis ini akan membuat semuanya nanti itu lebih daripada itu. Kita lihat sebentar aja.
Kejadian 2 ya. Mari kita perhatikan Kejadian 2 bagaimana cara iblis menggoda Hawa. 3, Kejadian 3. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu, karena ini nanti akan dibikin lebih 2 kali lipat. Jadi supaya kita siap, karena kita akan menjadi lemah nanti. Kita akan menjadi kemudian tawar hati kita. Seperti Yosua, ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel sekitar 2 juta orang. Tuhan berkata, Yosua jangan kecut hati dan tawar hati. Nah, kecut hati, tawar hati itu terjadi. Mimpin 2 juta tapi kecut hati, tawar hati, goyah dia. Ada banyak faktor sehingga Tuhan berfirman, jangan kecut hati dan tawar hati, sebab aku yang menyertai engkau. Ya, itu di Yosua 1, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 itu sangat kuat ayat itu. Nah, di ayat ke-6, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik. Nanti saudara semakin dikeluarkan oleh iblis, semua nampak baik. Gak ke gereja pun baik, gak ibadah pun baik. Anda dibuat baik-baik memang. Itu yang waktu penyembahan tadi, makanya saya kemudian mencari tadi lagu dan ku berlari padamu. Dan Tuhan tunjukkan karena ada beberapa ayat yang saya belum selesai menyampaikan. Nanti di Ibrani 6 kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus ada di belakang tabir. Nah, banyak orang Kristen akan gugur saudara. Karena apa? Bukan dosa tapi yang baik. Hati-hati. Nah, iblis akan masuk kepada pengajaran-pengajaran yang mengatakan baik. Maka Hawa itu kan kenanya di sana. Perempuan itu melihat. Jadi saudara, kita akan digoyahkan, termasuk gembala, termasuk pendeta. Tawar kecut hati. Udah ndak ada lagi yang namanya sense lagi, rasa lagi itu ndak ada. Dia hanya melakukan, ya sudah pokok lakukan aja ibadah, ya sudah pokok kan masuk surga. Tapi bukan kehidupan ibadah. Itu bahaya saudara. Saya pun ditarik ke sana. Sehingga membuat kita tawar ini, tidak ada rasa. Apa yang kita lihat, hati-hati. Maka itu kita harus terus mengikuti tanda-tanda Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Sebagaimana Gunung Sinai 40 hari ini saya terus berdoa, Tuhan apa yang kau mau lakukan ini? Apakah kami hanya melakukan seperti ibadah-ibadah yang sebelumnya, ya cuman bedanya tiap hari? Oh tidak saudara, beda. Di dalam roh saya, Tuhan akan melakukan sesuatu bagi orang yang setia nanti lihat. Benar saudara. Tuhan itu cuma katakan sama saya, kamu taat. Itu saja. Jujur saya tidak ngerti apa-apa. Tapi saya mau taat. Dan apakah yang kami lakukan ini hal-hal yang biasa? Tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita cara melihat kita hati-hati. Sekali lagi, iblis tidak membuat saudara melihat yang kotor-kotor dosa, tapi yang baik. Buah pohon itu baik untuk dimakan, baik untuk dimakan, tidak apa-apa. Padahal Allah sudah berfirman, jangan kamu sentuh itu buah. Tapi iblis bikin Hawa, perempuan, hati-hati. Perempuan akan dipakai oleh setan banyak. Perempuan hati-hati loh saudara. Kalau perempuan tidak tahan kuat, kamu tidak menjadi perempuan yang berdoa yang kuat, kamu akan membuat kehancuran bagi keluargamu. Karena perempuan sangat lemah dengan dunia. Yang perempuan katakan amin. Siap, jangan jadi Hawa lo ya. Karena saudara akan membawa keluargamu masuk neraka. Kalau engkau nggak jadi pendoa, Anda jadi pendusta, pendosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya katakan. Karena apa yang tertulis di Alkitab ini iblis sudah tahu.
Makanya dikatakan perempuan akan diselamatkan kalau dia melahirkan. Berarti kalau seperti berliani itu tidak selamat ya. Kan belum melahirkan dia. Apakah yang dimaksud oleh Tuhan itu secara lahiriah? Bukan. Melahirkan itu mengandung jiwa. Perempuan ditagih sama Tuhan. Dalam rahimmu ada enggak doa, benih ada enggak di sini? Kalau yang di Yohanes 7 ayat 37 itu 38 dalam bahasa King James Version-nya itu dari dalam hatimu mengalir, dari dalam sini saudara, rahimmu. Ini doa, orang yang doa itu mengandung benih. Kalau perempuan tidak sampai mengeluarkan ini dari ya, kalau di ayat 38 39 37-nya. Ini yang King James Version ya. 37-nya coba dilihat. Mungkin ada enggak ada ya. Enggak ada. Mungkin di bahasa yang kan ada banyak ya. Itu belly, itu perut sini, di sini saudara. Seperti Elia kalau berdoa dia menelungkup itu berdoa sungguh-sungguh. Zaman itu di tengah-tengah kedua kakinya dia sujud. Nah, kenapa wanita tidak diselamatkan? Karena dia tidak mengandung. Itu artinya tidak melahirkan. Itu karena wanita akan dipakai sama setan di akhir zaman. Dan sekarang udah nyata. Pelacuran itu apa? Wanita apa laki-laki? Wanita. Lihat prostitusi online. Itu banyak loh saudara nanti. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara tidak kokoh, kuat, teguh, nggak mau digeser sama sekali. Jadi kalau hari ini ekstrim banget sekalian wis karuan wis. Tapi ekstrimnya bukan melukai orang lain, tapi bagi hidup dia dan keluarganya. Bisa ngerti? Jangan relevan sudah, enggak usah. Kita lindungi anak kita lindungi keluarga kita, dan tabut perjanjian ada dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Bangsa Israel sampai hari ini orang ekstrim itu saudara. Ekstrim loh bangsa Israel. Sabtu semua tidak boleh bergerak. Buktinya dipelihara Tuhan enggak? Nobel terbesar 90% dipegang orang Israel. Pinter-pinter. Karena apa? Orang Israel selalu dia mau lakukan yang di belakang saya ini. Golden Gate itu kuburan. Orang Israel tuh mikirnya semua mau bangun bait Allah ketiga. Berapa triliun saudara, itu duitnya orang-orang Israel di Amerika, di semua ahli saham semua, mikirnya ini semua orang Yahudi di seluruh dunia akan menyatu dikumpulkan. Dan sekarang sudah kumpul mereka. Bayangin saudara, doakan. Saya mau menghubungi Pak Paul sekarang ini. Pak Paul bekerja di yang saya berkati nikahnya, yaitu murid rohani saya Henry dan Linda. Itu kan namanya Nazaret Tour. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID kita sudah siapin untuk ke Holy Land. Nah, hari ini Panglima Polim sudah bulan lalu saya sudah serahkan. Karena memang dipakai keluarga dan kita sudah tidak perlu base camp juga karena sudah berubah. Waktu saya ke Jakarta saya sudah ngomong dengan Pak Paul dengan istrinya. Gimana kalau ke Malang? Kalau di Malang, base camp kami di Malang bisa, tapi karena istrinya keluarga di Jakarta juga, oke doa. Apa mau di Bali? Saya bilang, enggak Pak, Jakarta aja. Enggak kebetulan tiba-tiba disuruh meninggalkan tempat dan saya kontak dengan keluarga. Sebetulnya saya kalau minta tempat disiapin. Tapi saya tidak mau serakah. Kita tidak butuh kok. Sebab lama-lama saya lihat Pak Paul ini nanti jaga rumah nanti. Wah ya jangan jaga rumah loh. Karena kami bergerak di mana aja bisa. Jadi akhirnya saya serahkan dan saya berkata terima kasih. Bahkan kami jadi berjasa buat keluarga itu. Karena tempat itu menjadi keluarga besar justru karena dipakai rumah doa jadi bagus dan keluarga itu memang segera masuk. Dan Pak Paul akhirnya
harus mencari tempat, tapi sementara ada di tempat yang disediakan keluarga juga untuk transit. Dan tidak kebetulan Linda dan Henry mencari staff untuk bekerja. Dari dulu sudah ditawarin Pak Paul, sudah dulu. Tapi saya kembalikan ke Pak Paul, terserah Pak Paul, tapi mungkin timingnya sekarang. Jadi ketika Pak Paul ingin bergerak keluar sambil melayani, Tuhan kirim pekerjaan. Dan tidak kebetulan pekerjaannya di Holy Land. Nah, saya mau menghubungi Linda, saya mau tanya, karena saya merasa bahwa nanti tahun depan ya saya rindu, saya mau menjadi pembimbing rohani untuk Holy Land. Dan saya mau tanya bagaimana perserannya. Saya tahu maksud saya kalau tidak tercukupi kuotanya apakah bagaimana. Tapi saya mau paling enggak setahun sekali saya akan ke Holy Land. Doakan ya. Tapi lebih lagi nanti jemaat juga akan diatur supaya bisa mulai planning ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu nanti planning saya paling enggak setahun sekali saya berangkat ke Israel. Kerinduan ya, kalau saya pergi paling enggak 2 minggu untuk membuat jemaat di sini semakin kokoh ya, semakin sungguh-sungguh. Ada orang yang saya percaya untuk backup, harus benar-benar kokoh. Amin. Ya, karena ini penting sekali. Memang seperti Tuhan Yesus, lebih baik aku pergi. Karena dengan aku pergi, maka Roh Kudus akan turun. Kalau saya di sini terus, sampean manja terus nanti. Tapi ketika saya tinggal, di situ Roh Kudus akan bekerja. Dan saudara akan bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang saya lakukan. Katakan amin. Doakan ya. Saya rindu, tapi saya dengan istri saya bilang saya pokok dengan istri saya. Kami bergerak, karena perlu bagi saya juga. Tapi saya mau tunjukkan nanti di awal kita akan bikin Holy Land itu saya yang mengadakan, ada banyak kok yang mau ikut. Dan Henry ini sudah pengalaman sekali dan bagus sekali kalau dia siapkan tempatnya. Nah saya pingin nanti saya tunjukkan bagaimana cara kita datang ke sana. Kita bukan memberhalakan yang di belakang yang saya yaitu Golden Gate. Ini sudah dibuka tapi ditutup lagi tuh. Tuhan Yesus sudah lewat dengan keledai itu. Penglihatan kuda-kuda liar itu nanti orang-orang yang akan masuk ya, orang-orang yang akan percaya mengikuti domba-domba yang digembalakan itu akan terjadi asal kita terus berdoa, menyembah sungguh-sungguh, kita jangan terpengaruh. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan mau supaya saudara jangan hanya melihat sesuatu yang dipandang baik. Karena ke depan ini adalah yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Bahkan sedap kelihatannya sedap. Ya toh, baik dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati. Ini sangat relevan. Karena memberi pengertian. Jadi kalau kita dengan bahasa sehari-hari, baik, enak, menarik, dan logis. Logis. Ini yang dipakai oleh setan. Sampai saudara tawar hati, sampai saudara akhirnya mulai kehilangan rasa dan saudara sudah menjauh dari hadirat Tuhan. Hati-hati, makanya kita tidak bisa sampai lengah. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maka kita mesti kuat menyatu terus. Supaya kita tidak sampai terpengaruh. Tadi saya katakan bangsa Israel itu ekstrim. Nah maka hubungannya dengan saya ingat Pak Paul, kok ada dan saya juga kepingin rindu untuk membawa umat Tuhan mengerti, tapi dengan satu hal yang berbeda. Ya, bukan cuman hanya datang, tapi kita bernubuat di sana, melepaskan berkat. Saya ajak orang nanti nyembah, kasih bonus, minta bahasa roh juga begitu, sesuatu yang berbeda. Karena dulu saya pernah ke sana, ya saya nggak merasa apa-apa rasanya, agak gelo juga. Ya karena ada banyak, pokoknya datang nanti begini, pokok isinya
minta maaf saudara, wah nanti kamu semakin diberkati, kan begitu. Terus akhirnya menyembah apa aja yang di sana bisa disembah. Wah itu batu yang Tuhan Yesus berdiri, wah diciumi. Apa itu yang tidak, bukan, kosong, nol itu. Nol itu. Saudara lah generasi yang menggenapi semuanya. Nah kembali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang ekstrim dalam ibadahnya. Sabtu-Sabtu tutup semua. Tidak ada yang berani ganggu. Termasuk turis, tidak ada yang berani. Hotel-hotel semua ikut Sabat. Bagaimana Tuhan tunjukkan saya supaya kamu tetap konsisten, gak goyah. Karena kamu melihat yang tidak kelihatan, sesuatu yang lebih daripada yang manusia lihat. Makanya saya bilang hati-hati saudara ya, saya bilang. Termasuk saya, kalau saya tidak hati-hati, saya akan keluar dari kasih karunia. Ditarik. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada miswanya. Ya tahu, kena tahu? Miswanya tahu? Suaminya. Siapa yang buat? Hati-hati wanita. Dan pria-pria kalau tahu wanitamu sedang dikuasai setan, jangan ngikut. Jangan dibanting. Dengan otoritas Allah berdiri, berangkat ibadah. Nah, saya senang Andi itu sekarang pria sejati. Kemarin waktu ulang tahun istri telah tinggal Pak Andi langsung. Kamu tahu yuk ditinggal ya Andi, aku nang di hari gitu. Kemana? Ya harus begitu. Tidak perlu takut. Bukan karena wanita banyak. Haleluya. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Kita tahu tanggung jawab kita. Tidak main-main. Ini akan terjadi peperangan saudara. Sungguh. Bahkan orang keluargamu akan menyerahkan engkau ke pengadilan nanti. Kita akan perang dengan keluarga kita sendiri. Itu jangan heran nanti. Kan sudah Tuhan tuh ya, Tuhan Yesus ngomong. Dengan seisi rumahmu kamu akan perang. Gitu Bapak Ibu. Kalau saudara tidak kenceng, ya, maka kebinasaan yang terjadi. Bahkan anak-anak kita, lihat saudara, pergumulan Bapak Ibu Saudara banyak loh, saya kasih tahu loh ya. Bersyukur kalau sudah keluarganya, anak-anaknya sudah bersama-sama ngerti pelayanan, udah on the track bagus. Tapi bagi yang suam-suam, saudara tahu kok anakmu suam-suam apa enggak? Tahu kok. Oh kamu mesti jerit di situ. Tidak bisa kompromi. Total sekali. Ya kayak Bu Nini ini. Kalau tidak total sekali, tidak terjadi pemulihan. Cara menghadapi sesuatu yang masih tengah-tengah harus ada yang total. Ya seperti Bu Marlina itu pergumulannya. Ya toh, suami masih belum percaya. Bu Marlina dulu juga bukan orang percaya. Tapi bisa sekarang sekolah Alkitab bahkan sampai S2, dan suaminya itu masih bimbang, belum baptis. Saya kasih tahu ibu, di sini pintu terbuka pelayanan, ayo di Malang. Senang Bu Marlina, doakan Pak ya. Saya mau cari rumah nanti bisa dikoskan di sini. Nanti saya ajak suami, ya temukan suami dengan saya. Saya kasih tahu, kalau memang saya harus pindah, saya akan pindah, ikut dia. Tapi mau saya tunjukkan bahwa tidak ada nama lain. Ya mudah-mudahan jodoh. Yang Bu Marlina pingin di Malang. Doakan ya supaya dapat tempat di Malang. Bu Marlina dipakai untuk pelayanannya kemana-mana, bisa bantu. Pergumulan besar, tapi itu total. Bagus Bu, bahkan siap bercerai. Siap bercerai. Akhirnya luluh suami dan mertuanya. Dilarang ke gereja, cerai. Hebat ya? Hebat enggak? Saya pendeta langsung gini, saya dukung. Oh Pak Pendeta mengizinkan cerai? Tidak.
Tapi karena Tuhan sesuatu. Bukan karena pekerjaan loh, bukan karena hobi, bukan karena Tuhan. Ibadah dilarang, tegas ya, pisah kita. Akhirnya tidak jadi pisah ya. Loh, tepuk tangan. Itu yang suami berengkele itu tidak usah takut. Ada jemaat kesini suaminya nggak boleh terus sama suaminya, nurut aja. Bukan saya ngajari sesuatu yang melawan. Tidak saudara. Tapi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Gitu loh. Saudara harus tahu samping saudara bagaimana. Tahu benar. Jangan tanggung-tanggung pokoknya. Katakan amin. Tapi Anda harus benar total loh. Kalau kamu tidak main-main total, buyar kamu sudah. Kamu tanggung-tanggung, berani-berani. Amblas kamu, tidak bisa. Itu harus bulat total. Katakan amin. Kalau setengah-setengah lebih baik tidak usah lah. Berbahagialah sendirilah. Ya, jadi ini pesan Tuhan supaya saudara hati-hati. Mari kita buka sekarang. Tolong buka supaya saya bisa menunjukkan bagaimana saudara bisa tetap on the track. Tadi kan Kolose 1 tadi, kembali lebih sebentar. Kolose 1 tadi ya, di ayat 23. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi saudara harus bertekun dalam iman, tekun, tetap teguh, tidak goncang dan jangan mau digeser. Berarti ada berapa? 1, saudara tekun dalam iman, tekun dalam ibadah. Itu tekun dalam iman. Gak ada dalam iman itu kelencer nang mall-mall terus tiap hari, gak ada. Seperti ini melatih saudara tekun dalam iman, tekun dalam iman. Karena iman itu hidup oleh karena perbuatan. Tanpa perbuatan iman mati. Kedua, teguh. Teguh itu apa? Kekeh, kokoh, enggak, sudah, yes. Wes, mau dikatakan orang bodoh, biarin. 3, tidak bergoncang. Enggak bisa goncang. Ayo kuat-kuatan. Saya selalu dalam hati kalau sedang menghadapi persoalan, dalam hati selalu, ayo kuat-kuatan. Karena aku di hadirat Tuhan. Aku jalan dengan Tuhan. Aku mengikut Tuhan. Siapa yang paling kuat? Ayo kuat-kuatan sama saya. Kalah saudara, setan pasti kalah. Setan tuh tahu apa Anda kuat, kekeh atau enggak. Setan itu tidak pernah dikalahkan dengan orang yang suam kuku. Dia tahu kamu suam-suam kuku, dia kejar saudara terus. Tapi kalau dia tahu saudara tekun, kokoh, kuat, teguh, mundur dia lari. Dia bilang capek ngikuti orang ini. Saya lebih baik ngikuti yang suam-suam sana itu. Haleluya. Sampai dimuntahkan sama setan kamu. Pahit kayak pari saudara. Amin. Dan jangan mau digeser. Sudah tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Jangan mau digeser. Digeser apa? Loh, setan tahu kamu gampang digeser apa? Gampang. Dia tahu kelemahanmu. Makanya dia buat yang baik pasti gampang digeser. Semua yang baik mesti geser. Makanya jangan tertipu. Sekali lagi tantangan kita besar saudara. Karena ada banyak pengajaran yang menggeser kita. Dengarkan pengajaran-pengajaran yang keras. Yang betul-betul udah rasanya nggak napak bumi. Itu lebih baik didengar daripada pengajaran-pengajaran Kristen yang berjalan di dunia. Tinggalkan itu. Apalagi yang ceritanya ginilah berkat gini, wes buang. Tapi kalau ceritanya udah naik tingkat 1, 2, 3, nah itu good itu. Walaupun saudara harus menimbang dengan roh. Jadi jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam. Dan Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus jadi pelayannya. Oke. Tolong buka Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6. Ya, saya akan tutup.
Ibrani 6 ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusnya, Allah telah mengikat dirinya dengan apa saudara? Sumpah. Ada perjanjian Abraham. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Katakan amin. Allah tidak mungkin berdusta. Kalau saudara tahu bahwa Allah yang kita sembah, Bapa dari Tuhan Yesus itu tak pernah berdusta, Anda kokoh. Tanda kutip ekstrim. Tidak apa-apa. Andai kata dulu Adam dan Hawa ekstrim, ya kita nggak begini. Ya gara-gara tertipu yang baik, yang sedap, yang masuk akal juga ya. Masuk akal kok, masuk akal. Orang nggak perlu kok ke gereja, nggak perlu kayak Pak Webi itu maksa-maksa. Toh kita sudah diselamatkan. Banyak orang ngomong sama saya, Pak, keselamatan bukan dari perbuatan baik. Kita gak usah ke gereja, tutup. Bagaimana? Ayo beritahu sinode, kita tutup aja lah. Gak berani. Tapi ajarannya tanggung-tanggung, gitu Pak. Loh, kalau mau keselamatan itu bukan karena perbuatan, tutup gereja. Saya akan tutup. Mari kita ngelencer. Yang penting doa pribadi di rumah, sakeremu. Doa cara apa? Yang penting kan sudah selamat. Apakah begitu? Untuk apa murid-murid mati? Kalau keselamatan selesai, untuk apa dia rela mati? Jadi saya ini bingung juga. Yang diajarkan sama yang dilakukan bertentangan gitu loh. Makanya saya sudah tidak ikut-ikut dah. Terserah kamu ngajarin doktrin, saya tidak ikut pengajarannya dari manusia, saya ikut Alkitab ngomong apa, udah selesai. Supaya oleh dua kenyataan tidak berubah, mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang apa saudara? Kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, bagaimana saudara tahu Allah tak berdusta? Dengan hadirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah penggenapan janji. Pandang Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen kalau tanpa Tuhan Yesus, Anda tidak jadi Kristen. Dan Tuhan Yesus inilah sumpah dari Allah. Makanya pengharapan saudara dalam Kristus sangat kuat. Ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat jangkar, saudara. Nah ini yang membuat kita tidak digeser. Karena saudara punya jangkar yang kuat dan aman bagi apa? Jiwa. Jiwamu. Hawa itu kena jiwanya. Bukan rohnya, kena jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan, keinginan. Otaknya diolah. Setan itu ngolah otak. Orang bodoh lebih banyak selamat daripada orang pintar. Ya bodoh, setan bingung yang musuh orang bodoh. Orang bodoh. Haleluya. Tapi Tuhan mesti pakai orang bodoh. Karena orang bodoh itu cuma taat. Amin. Ya, dan akan dipakai, dia mempunyai hikmat surga. Jadi Bapak Ibu jangkar yang kuat dilabuhkan untuk bagi jiwa kita, aman, kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Jadi jangkar pengharapan kita ini dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir, ingat tabir sudah terbelah jadi dua. Tuhan Yesus itu nunggu saudara. Sumpah Allah itu ada di dalam dia. Di mana Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Perintis itu yang memulai. Dia sudah berkata, ini loh nak aku di sini, ini yang diizinkan, dijanjikan Bapa. Sebagaimana tadi sore saya katakan, Allah telah menyediakan bagian orang kudus. Dia sudah menyediakan bagian untuk kita. Sudah. Makanya tadi sore judulnya apa? Saya kasih lupa. Selalu senantiasa layak di hadapan Tuhan. Ya, lupa semua yang ikuti terlalu banyaknya firman. Ya, sampai kosong. Terlalu banyaknya firman sampai kosong. Judulnya apa? Loh, tak pikir kamu tadi ngerungokno apa enggak toh? Loh, saya dengerin Pak. Tapi ya itu lupa. Judulnya apa? Lupa. Jadi lagunya lupa. Itu tim kuburannya. Wis hilang, aku tim kok kuburan. Itu dulu kan lagunya ngetop ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita senantiasa layak, kita tahu. Maka hidup kita itu harus senantiasa layak. Layak itu berkenan, layak itu memberikan buah. Jadi layak itu juga mengenal pengetahuan akan Allah dan Kristus. Layak itu tetap tekun dan sabar serta mengucap syukur. Itu orang-orang layak. Orang-orang yang dilayakkan dan hidup layak beda. Saudara memang orang yang sudah dilayakkan, belum tentu hidupmu layak. Tuhan tuh menilai hidupmu, belum tentu. Makanya bagaimana hidup kita layak itu loh. Supaya kita menjadi orang-orang yang layak menerima semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti bahwa Tuhan Yesus sudah jamin di sana. Mari mata kita terarah, digeser kanan kiri udah. Loh saudara, kalau nggak ada Tuhan Yesus kita tergeser. Makanya saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bangkit memang, dan dia ada di belakang tabir untuk nunggu kita menunjukkan semua janji Bapa sudah digenapi di dalam aku. Nih aku buktinya, sumpahnya nyata dalam aku. Kurang apa? Kenapa saudara gampang digeser? Kenapa kita gampang loyo? Kenapa kita gampang mundur? Karena kamu tidak kekeh di dalam Tuhan Yesus. Kamu goyah di sana. Karena saudara tidak melihat jauh ke depan. Rasul Paulus mengarahkan diri kan ke depan. Dia tidak mau noleh belakang lagi, sudah sampah bagi saya, kata Rasul Paulus. Nah, orang Kristen itu kan enak sudah. Imanmu itu sudah ditanggung di dalam Tuhan Yesus di belakang tabir. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itu jangkar yang kuat. Jadi kalau saudara naik perahu ya, perahu itu dia berhenti itu karena ada jangkar. Jangkar yang kuat saudara. Jangkar hidupmu di mana? Itu kan ada lagunya Jangkar Hidup ya, punyanya JPCC. Bapak Ibu saudara lihat, saudara taruh di mana jangkar hidupmu? Kalau jangkar hidupmu pada ekonomi ya buyar saudara. Di mana? Kesehatan, di mana? Jangkar hidupmu harus di belakang tabir. Itu yang membuat kamu tanda kutip saya katakan ekstrim sama Tuhan. Jelaslah di depan dikasih 100 juta enggak mau kok saudara. Ekstrim dong. Kenapa? Karena Anda dapat yang lebih. Kalau kamu enggak pernah naruh jangkar di sana, jangkarmu di dunia, ya udahlah, bentar lagi amblas kamu. Enggak bisa kuat. Termasuk saya enggak akan kuat berdiri sebagai gembala. Lo enggak gampang loh saudara, ini roh. Kalau saya tidak menaruh jangkar saya dalam Tuhan Yesus yang real, wah mana tahan bu, pak. Mending berhenti aja saya. Tapi karena saya tahu, saya terus memandang mata saya kepada Tuhan Yesus di belakang tabir. Tuhan Yesus yang selalu support saya, terus maju Fabianus, terus maju. Maka engkau akan membawa semua domba-domba yang kau gembalakan akan bersama-sama aku. God bless you. Kami bersyukur ya Bapa malam hari ini. Kau terus mengasah kami supaya kami tidak pernah tergeser iman kami oleh karena hal-hal yang baik, yang sedap, yang masuk akal, yang justru membuat kami goyah, tawar hati, kecut hati. Ampuni kami ya Bapa. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga malam ini di dalam tangan-Mu, dan juga besok pagi kembali kami akan ke tempat ini hari ke-10 Tuhan. Tambahkan lagi ya Bapa, bawa kami sesuai dengan rancangan. Bapak Ibu Saudara, saat ini buka dua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you.